Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok kuliah kerja praktek program studi ilmu komputer akan mempresentasikan laporan kuliah kerja praktek kami yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Adapun anggota daripada kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Safril dengan NIM F1G12309, Ikra Fauzan Akbar dengan NIM F1G1230220, Prastio Adi dengan NIM F1G1230332, Muhammad Rafli Arifin dengan NIM F1G1230227, Muhammad Ariel Andrian dengan NIM F1G1230224. Adapun yang melatar belakangi daripada kuliah kerja praktek kami yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. DPM PTSP Kota Kendari memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung pelayanan perizinan dan pengelolaan investasi secara terintegrasi. Melalui kuliah kerja praktek, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari, memahami proses kerja di lingkungan pemerintahan, serta meningkatkan kompetensi dan pengalaman profesional di bidang teknologi informasi dan pelayanan publik. Adapun tujuan daripada kuliah kerja praktek kami yaitu yang pertama memenuhi persyaratan akademik dan menyelesaikan program kerja praktek program studi ilmu komputer. Yang kedua memperoleh pengalaman kerja serta memahami penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik di DPM PTSP Kota Kendari. Yang ketiga menerapkan ilmu dan keterampilan di bidang teknologi informasi untuk mendukung pelayanan perizinan dan pengelolaan data. Yang keempat, mengembangkan sikap profesional, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam lingkungan kerja. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kuliah kerja praktek kami, ini yakni dimulai dari 12 Januari hingga 13 Februari 2026, yang bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Adapun sejarah dan visi misi DPM PTSP adalah DPM PTSP merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan, non-perizinan, dan penanaman modal secara terpadu dengan menerapkan konsep pelayanan terpadu satu pintu dan terintegrasi dalam hal pelayanan publik. DPM PTSP berupaya mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, efisien, serta mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha di Kota Kendari. Adapun visi DPM PTSP Kota Kendari adalah mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegrasi tinggi, dan berkelas dunia. Visi tersebut mencerminkan komitmen DPM PTSP Kota Kendari dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi, serta mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan global, khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal. Adapun misi dari DPM PTSP sendiri, yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas. Yang kedua, mendorong terwujudnya pelayanan publik yang sistematis dan berbasis digital. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Dan yang kelima, mendorong percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. Kurang lebih itu dari pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Fauzan Akbar dengan NIM F1G1230220. Di sini akan mempresentasikan tentang struktur organisasi dan juga pekerjaan apa saja yang kami lakukan pada DPM PTSP Kota Kendari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kepada pembahasan materi pertama, yaitu struktur organisasi. Nah, pertama sini dapat kita lihat struktur organisasi di DPM PTSP Kota Kendari dikepalai oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh seorang sekretaris. Nah, sekretaris di sini membawahi 3 bidang. Di sini pertama itu subbagian umum dan kepegawaian. Yang kedua di sini adalah analis perencanaan ahli muda. Dan yang ketiga di sini adalah analis keuangan pusat dan daerah ahli muda. Nah, di DPM PTSP Kota Kendari juga di sini memiliki beberapa bidang. Pertama itu bidang penanaman modal yang memiliki 3 jabatan fungsional, yaitu analis kebijakan ahli muda dan juga
dan juga Pranata Hubungan Masyarakat. Dan juga di sini pada bidang perizinan juga membawahi beberapa jabatan fungsional seperti analis kebijakan ahli muda dan juga seksi publikasi dan informasi. Nah, langsung saja kita beralih ke jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan yang kami lakukan pada minggu 1 dan 2, yang pertama itu tepatnya pada tanggal 12 kami diterima di PTSP Kota Kendari dan kami langsung diarahkan mengenai tata tertib dan juga perkenalan bidang-bidang yang ada di sana yang dilanjutkan dengan pembuatan absensi. Next, selanjutnya pada tanggal 13 itu kami belajar pengisian surat masuk dan keluar dan diskusi mengenai aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi Lentera. Selanjutnya pada tanggal 14 itu kami melakukan rapian dokumen yang ada pada tahun 2024 dan juga 2025 yang sudah menumpuk dan perlu untuk diatur. Selanjutnya pada tanggal 15 kami melakukan input data surat masuk dan surat keluar, dan pada tanggal 19 kami melakukan scanning KRK dan juga input ke aplikasi Si Cantik. Selanjutnya pada tanggal 21 kami melakukan pencocokan data dengan aplikasi Si Cantik dengan dokumen fisik yang ada pada bidang bidang perizinan. Next, selanjutnya pada tanggal 22 kami melakukan desain antarmuka. Kami membuat desain antarmuka atau UI UX form surat masuk dan juga surat keluar. Selanjutnya pada tanggal 23 kami melakukan coding tahap awal, yaitu melakukan koneksi antara database dan juga fitur dalam aplikasi. Nah, pada minggu ketiga, tepatnya pada tanggal 26 kami melakukan coding fitur surat masuk dan belajar tentang penggunaan aplikasi Si Antri MPP, yang dimana ini dia aplikasi yang memudahkan untuk pengambilan nomor antrian. Selanjutnya pada tanggal 27 kami mengembangkan fitur Excel-nya, dan pada tanggal 28 kami melakukan pelayanan di aplikasi Si Antri dan juga testing fitur pencarian di aplikasi kami, yaitu Lentera. Dan pada tanggal 29 kami melakukan pelayanan di masyarakat, tepatnya pada bagian pintu masuk untuk memberikan nomor antrian dan juga perbaikan UI UX pada aplikasi. Dan pada tanggal 30 kami masih membantu antrian di masyarakat dan juga membuat logo aplikasi Lentera. Ini dapat kita lihat pada minggu keempat kami melakukan scanning berkas BAP, dan tanggal 3 itu kami melakukan pendataan perusahaan di aplikasi OSS dan penulisan laporan sistem di bidang pengawasan. Selanjutnya pada tanggal 4 kami melakukan rapat evaluasi bidang pengawasan, dan tanggal 5 kami melakukan kerja bakti di pelelangan. Tanggal 6 kami melakukan pengawasan di PT Anoa Bintang Metalindo dan penulisan laporan. Ini kita lihat pada minggu kelima kami di sini fokus pada pengembangan aplikasi dan juga presentasi mengenai aplikasi kami. Dan tepatnya pada tanggal 13 kami ditarik oleh dosen pembimbing kami dan melakukan upacara penarikan mahasiswa KKP oleh dosen. Next, ringkasan kegiatan yang di sini pertama itu bidang pendaftaran, perizinan dan pengaduan. Yang kedua itu bidang pengawasan, yang ketiga itu bidang sekretariat, yang keempat itu bidang penetapan pengolahan perizinan dan non perizinan data, dan yang kelima itu ada kerja bakti, dan yang terakhir adalah pembuatan aplikasi. Nah, pertama ini kita lihat adalah tugas kami pada bidang pendaftaran, perizinan dan juga pengaduan. Yang pertama itu kami mengoperasikan aplikasi Si Antri MPP untuk memperlancar pendaftaran pemohon. Kedua itu mendampingi dan membantu masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan nomor antrian. Dan yang ketiga itu menjadi pusat informasi awal yang mengarahkan masyarakat ke loket atau pusat pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang selanjutnya itu tugas kami pada bidang pengawasan, yaitu pertama merekapitulasi dan mendata perusahaan yang telah terdaftar untuk laporan kegiatan penanaman modal atau LKP melalui sistem OSS. Dan yang kedua itu kami juga melakukan cross check atau pencocokan data
dan melakukan validasi tentang kelengkapan antara data digital yang ada di aplikasi OSS dengan dokumen fisik. Baik, sekian dari saya, dan untuk penjelasan dari bidang-bidang lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman saya yang sudah menjelaskan ringkasan kegiatan di bidang-bidang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Dipangestu dengan NIM F1G1 23032. Saya akan menjelaskan di sini ringkasan kegiatan di bidang sekretariat. Di bidang sekretariat ini kami banyak belajar mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar, yang nantinya ini akan menjadi cikal bakal proyek utama kami. Di bidang sekretariat ini kami banyak mengelola dan mengembangkan aplikasi Lentera untuk mendigitalisasi sistem manajemen surat masuk dan surat keluar. Lanjut kita masuk ke bidang penetapan dan pengelolaan data. Di bidang ini kami melakukan digitalisasi atau scanning dokumen fisik, khususnya berkas keterangan rencana kota atau KRK, lalu menginputnya ke dalam basis data untuk memastikan data terekam dengan baik sebelum masuk ke tahap perizinan. Lanjut lagi, kita masuk ke kerja bakti. Jadi selain kegiatan di dalam kantor, kami juga ikut serta dalam kegiatan luar lapangan. Kami berpartisipasi melaksanakan kerja bakti di area pelelangan. Bersama staf lainnya, kami turut membersihkan pesisir dan memindahkan material kayu di sekitar perairan pelelangan tersebut. Nah, kembali ke dalam administrasi surat menyurat tadi, kelompok kami merancang sebuah solusi sistem yang akan dibahas secara teknis oleh Muhammad Aril Andrian. Sekian ringkasan kegiatan dari saya selanjutkan ke pembicara Muhammad Aril Andrian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aril Andrian dengan NIM F1G1230024. Sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu pada pembuatan aplikasi. Nah, pada pembuatan aplikasi ini kami melalui beberapa tahapan, yaitu yang ada 4 tahapan. Yang pertama itu perencanaan dan desain visual, kemudian pengembangan sistem, kemudian pengujian dan evaluasi, kemudian penyempurnaan dan implementasi. Nah, selanjutnya itu pada proyek KKP yang kami kembangkan itu aplikasinya apa? Ya, itu aplikasi namanya Lentera, di mana Lentera ini singkatan dari layanan elektronik penataan arsip. Kemudian apa itu Lentera? Nah, aplikasi Lentera ini aplikasi desktop mandiri yang kami rancang dan bangun khusus untuk menjawab tantangan pengelolaan dokumen di DPMPTSP Kota Kendari, khususnya pada bidang kepegawaian di sana. Terus mengapa Lentera diciptakan atau alasannya apa? Jadi yang pertama itu menghindari kehilangan data, di mana ada resiko dokumen fisik yang menumpuk kemudian terselip ataupun rusak. Kemudian ada yang kedua juga itu bisa menjadi pencarian sekejap mata atau memudahkan pencarian surat yang kita ingin cari, yang dimana sebelumnya itu butuh pencarian surat dari yang tadinya memakan waktu berjam-jam, terus yang secara manual di lemari arsip menjadi hanya hitungan detik melalui pencarian digital. Kemudian yang ketiga itu dukungan paperless, di mana itu bisa mendukung efisiensi birokrasi dan ruangan penyimpanan instansi. Nah, selanjutnya itu solusi sistem aplikasi Lentera. Di sini ada fitur utama dan teknologi yang kami gunakan. Jadi fitur utamanya itu ada manajemen surat masuk, kemudian ada manajemen surat keluar juga, kemudian pengelolaan dokumen digital, dan ada upload dan preview dokumen, terus pencarian data, kemudian ekspor laporan ke Microsoft Excel. Nah, untuk ekspor laporan ke Microsoft Excel ini itu mengekspor dari misal manajemen surat masuk itu kita sudah banyak menginputkan, maka inputan yang tadi yang kita
arsipkan itu bisa menjadi Microsoft Excel dengan menggunakan fitur export Excel, ekspor laporan. Nah, selanjutnya ada manajemen kode klasifikasi surat, di mana pada saat input surat masuk ataupun surat keluar itu ada namanya kode surat. Di situ kita bisa mengklasifikasikan kode surat atau surat apa yang kategori dari surat yang masuk ataupun surat yang keluar itu. Nah, kemudian ada backup dan restore database. Nah, fitur ini kami tambahkan sesuai dari keinginan pada saat kami presentasi, ada masukan dan saran dari pegawai di bidang kepegawaian ini mau menambahkan fitur backup dan restore data, karena kemungkinan bisa saja aplikasinya komputernya itu mengalami kendala pada saat mungkin bisa saja mati total atau bagaimana. Jadi kami buatkan backup dan restore database-nya. Kemudian teknologi yang digunakan di sini ada Python sebagai bahasa pemrograman yang kami gunakan. Kemudian ada library PKT6 ini untuk agar aplikasinya itu bisa di desktop kayak GUI gitu, ada tampilannya GUI di desktop. Kemudian SQLite ini kami menggunakan SQLite saja untuk database-nya, kemudian Pandas dan OpenPyXL. Nah, selanjutnya untuk perancangan dan arsitektur sistem, yaitu pada flowchart dulu. Nah, di sini pada flowchart dimulai dari kami menggunakan arsitekturnya itu menggunakan metode desktop base agar aman dan cepat diakses secara lokal. Kemudian database-nya itu SQLite 3, ringan dan terintegrasi. Kemudian adapun alur kerja dari atau flowchart-nya. Yang pertama mulai dari ketika saat ingin menginputkan surat itu kita buka dulu form tambah surat, kemudian menginputkan data surat, kemudian lanjut untuk mengupload file yang sudah di-scan, file yang sudah surat masuk ataupun surat keluar kita scan dulu, kemudian dijadikan PDF ataupun JPG. Kemudian klik tombol simpan. Di sini ada if else, jika false maka mengulang untuk menginputkan data, maka jika true lanjut ke salin file ke folder upload. Nah, pada saat selesai disimpan itu langsung membuat folder baru. Jika belum ada, maka dia membuat folder baru yaitu upload dan menyimpannya di database tersebut. Kemudian ada tampilan pesan berhasil dan selesai. Nah, itu saja untuk pembahasan dari materi dari saya. Saya kembalikan atau saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Arifin dengan NIM F1G1230027. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu perancangan dan arsitektur sistem Entity Relationship Diagram. Di sini saya akan membahas perancangan arsitektur basis data dahulu. Untuk membangun sistem yang solid, kami merancang basis data relasional menggunakan SQLite. Kita perhatikan ERD di layar. Pusat dari keseluruhan sistem adalah entitas surat agar penataan lebih terstruktur dan efisien. Kami juga menerapkan relasi ISA tipe warisan. Dengan relasi ini, atribut utama surat diturunkan ke dalam 3 entitas spesifik, yaitu surat masuk, surat keluar, dan dokumen. Selain formulah warisan, kita juga bisa lihat relasi fungsional di sekitarnya yang menjalankan fitur-fitur aplikasi. Pertama, setiap surat itu berrelasi wajib dengan kode surat untuk memastikan klasifikasi perihal standarisasi secara otomatis. Kedua, kumpulan data surat ini ditarik oleh entitas dashboard untuk menampilkan visualisasi analitik terhadap pengguna, serta oleh entitas laporan untuk rekapitulasi data yang diformat ke Excel, dan entitas backup untuk memarketkan data ke dalam format zip agar bisa
melakukan backup dan menyimpan data dengan aman. Selanjutnya yaitu kita masuk ke implementasi sistem, di mana di sini fokus utamanya adalah menciptakan user experience yang intuitif bagi staf administrasi. Yang dimana pertama adalah dashboard analitik, kemudian manajemen surat. Agar lebih jelas, saya akan mendemonstrasikan langsung alur kerjanya, dimana kalau kita membuka aplikasinya, kita itu akan langsung masuk ke halaman dashboard. Ini adalah halaman utama saat aplikasi dibuka. Statistik surat masuk, surat keluar, dan dokumen langsung terlihat. Kemudian kita bisa melakukan itu fitur pencarian di sini. Kalau kita mengetik, kita bisa langsung jika ingin mencari surat tertentu, cukup ketik kata kuncinya di sini, maka data akan terfilter seketika. Selanjutnya yaitu fitur tambah surat masuk. Ketika kita tulis surat masuknya, dan kita masukkan kodenya, misalnya di sini, contoh, dan kita masukkan file. Kita simpan data ke arsip, maka kita sudah berhasil simpan data surat masuk. Kemudian fitur surat keluar juga sama. Kemudian ada fitur keluar dokumen, yang dimana di sini pengguna bisa melakukan manajemen dokumen pribadi secara digital, yang dimana dimasukkan dokumen sehingga kita juga bisa melakukan melihat dokumen di sini tanpa perlu mencari-cari dalam folder. Kemudian kita mengambil informasi dari kantor tentang kode surat yang kita masukkan ke aplikasi ini, agar saat melakukan input surat masuk atau surat keluar itu sudah ada pilihan otomatis kode suratnya yang mana, dan agar lebih mudah menentukan surat apa yang ingin dimasukkan dalam surat masuk atau surat keluar. Kemudian sebagai penutup, kegiatan kuliah kerja praktik di DPM PTSP ini memberikan pengalaman dunia kerja yang sangat berharga bagi kami. Melalui pengembangan aplikasi Lentera, kami berhasil mengubah proses pencatatan yang sebelumnya manual menjadi sistem yang terkomputerisasi atau digitalisasi, yang dimana ini bukan sekedar tugas kampus, tetapi implementasi teknologi yang nyata dan terbukti cepat efisiensi pelayanan administrasi dan menjamin keamanan dokumen digital di instansi pemerintahan. Sekian laporan presentasi dari kuliah kerja praktek dari tim kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan, arahan, dan bimbingan dari seluruh pihak DPM PTSP Kota Kendari dan seluruh dosen Universitas Halmahera. Saya mewakili kelompok kami, pamit undur diri, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.